sebanyak 68 sekolah dengan total anggaran 53 miliar. Ini SMA berapa? Nama. Bola termasuk. Tadinya ini apa? Tadinya ini bangunan apa kosong? Kosong. Ibu, alim ke ibu? Ibu saya lagi. Ya, amat kapan sah? Ibu kapan kok? Ya, amat ya. Kasih bu. Ada ibu. Oke. Ayo bawa tongkar, bawa ibu. Ibu. Kasih bu. Anjir, alhamdulillah. Mana mic? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita meresmikan dan menandatangani prasasti dari gedung kelas SMA Negeri 1 Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Dan kemudian meresmikan gedung kelas SMA Negeri 2 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya gedung kelas SMA Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Gedung Auditorium SMA Negeri 5 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ini gedungnya. Ada lagi gedung Auditorium SMA Negeri 2 Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Gedung kelas SMK Negeri 1 Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Gedung kelas SMA Negeri 10 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ya, untuk kepala sekolah yang hadir, yang diberikan sesuai dalam beberapa kedua, kita akan implementasikan bersama. Semuanya terima. Semuanya dari di bawah, semuanya dari di bawah. Bu, saya tidak pakai di sini untuk berapa? Tidak usah. Mohon izin Bapak Ibu, foto kami pandu 3, 2, 1. Luar biasa. Berarti kalian semua ngomong dari berapa? Nah, berat ini. 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Peluncuran PKG bagi Satuan Pendidikan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Bapak Muhajirin Baidusi. Staf ahli atau asisten Setda Maluku Utara yang hadir pada siang hari ini, ada Ibu Sri dan Pak Kadri. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, hadir Kadis Pendidikan dan dari Inspektorat Gunani, serta kepala sekolah SMA dan SMK SLB Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, Bapak Ibu tenaga pendidik se-Maluku Utara yang saya banggakan yang ikut melalui offline maupun online. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini untuk meresmikan khususnya auditorium SMA Negeri 5 ini dan meresmikan secara simbolis banyak bangunan-bangunan yang sudah selesai dikerjakan di tahun 2025. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dengan cepat membenahi diri, memperbaiki data, dan sudah mengawal pembangunan revitalisasi 25 sebanyak 68 sekolah dengan total anggaran 53 miliar. Terima kasih atas kerja baiknya. Dan auditorium ini seperti yang tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Pak Kadis, SMA miliar. Ada di Halting SMA Negeri 2 2,1 miliar dan SMA Negeri 1 Halteng 1,8 miliar dan masih banyak lainnya. Dan di tahun 2025 kita pun mendapatkan bantuan dari APBN sebanyak 75
Kita Pemprov memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk program Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pendidikan yang sangat memprioritaskan dan peduli dengan revitalisasi. Pun kita mendapatkan bantuan 72 sekolah yang akan direvit, terutama untuk penambahan ruang belajar baru dan fasilitas umum lainnya. Untuk APBD 2026 dikarenakan ada pemotongan 800 miliar, maka yang sudah masuk dalam APBD Induk 2026 hanya 15 miliar. Dan akan kita fokuskan untuk pembangunan aula saja, karena aula tidak ada. Karena revit APBN tidak bisa membangun aula. Sedangkan penambahan rombelnya bisa dilakukan dengan APBN. Jadi APBD kita pakai bangun yang APBN tidak bisa bangun. Di tahun 2025 pun anggaran dinas dipakai untuk pengadaan komputer 600-an unit yang sudah dibagi di masing-masing sekolah, dan di tahun 2026 pun kita akan melakukan pengadaan 600 lagi, dan setiap tahunnya sampai 2029 kita akan pengadaan 600 komputer, sehingga harapannya ke depan semua sekolah di Maluku Utara, khususnya sekolah SMA, SMK, SLB semuanya memiliki komputer, karena komputer itu adalah kebutuhan hari ini. SMA negeri sudah punya lab komputer enggak? Punya. Berapa unit? Berapa unit? Hah? Berapa unit? Membutuhkan, Bu. Oke. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Presiden dengan telah semuanya akan 1 unit lagi, sehingga kalau kita pakai nggak geser sana geser sini, di masing-masing ruangan yang dibutuhkan bisa punya masing-masing. Dalam pertemuan hari ini, karena hadir dari Dinas Pendidikan dan ada guru-guru, adik-adik, saya ingin membagikan program prioritas dari Dinas Pendidikan. Pertama adalah bahwa untuk diketahui adik-adik yang duduk di sini SMA Negeri 5 Kota Ternate dengan jumlah siswa di tahun 2025-2026 berjumlah 826 siswa yang terdaftar dalam Dapodik. Berapa bos P-nya? BOSP untuk 2026 1,486. Sudah terima berapa di bulan Januari kemarin? Kami baru menerima di bulan Januari dengan anggaran 300 lebih untuk kebutuhan di bulan Januari. Bukannya biasanya ditransfer per 6 bulan ya Pak Kadis? Harusnya bukannya 700 juta? Kan bos P biasanya ditransfer 1 tahun 2 kali bukan? Kenapa terimanya 300 bukan 700? Izin Bu, kami di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMA Negeri 5 Kota Ternate yang terdapat di bulan Januari. Jadi kami hanya di bulan Januari, dan kalau di bulan Februari akan berkurang lagi kebutuhan dari yang ada di bulan Januari. Oke, terima kasih. Jadi, silakan duduk Ibu. Untuk diketahui, bos P di SMA negeri ini sekitar 1,4 miliaran 1 tahun. Dan kemudian ada namanya Bosda. Kenapa adanya Bosda? Karena di zaman sebelum 2025 ada namanya uang komite. Saya tidak tahu di sini uang komite, ada uang komite karena katanya bos P itu kurang, sehingga ada uang komite, sehingga ada beberapa anak-anak yang DM saya, dan ketika kita kampanye saya dan Pak Wagub, banyak ibu-ibu yang curhat mereka berat harus bayar uang komite lagi. Makanya di tahun 2025 kita melaunching uang komite dihapuskan, Pemprov memberikan subsidi dengan namanya Bosda. Jadi sekarang siapa yang masih bayar uang komite? Ada enggak anak-anak yang masih bayar uang komite? Sudah gratis? Sudah benar-benar gratis-gratis? Ya. Bosda untuk sekolah ini kurang lebih hampir 500 juta per tahun.
Januari sampai Desember. Jadi sekolah SMA negeri ini memiliki uang kurang lebih 2 miliar. 2 miliar ini kalau dibagi 12 bulan, maka rata-rata 1 bulan itu sekitar 160 juta. Banyak kan sedikit itu? Adik-adik tahu doanya dipakai bikin apa? Ya, BOS P dan BOSDA itu ada aturannya sesuai dengan Permen. Minimal 10% harus isi buku-buku di perpustakaan. Minimal 20% harus untuk rehab fasilitas sekolah. Bukan bangun, hanya merawat. Pertanyaannya, SMA negeri ini perpustakaannya ada isi buku kah kosong? Sekolah fasilitasnya dicat setiap tahun tidak? Kalian setiap ruangan punya proyektor tidak? Setiap ruangan punya kipas angin tidak? Di UKS ada obat tidak? Ada atau tidak ada? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak ada? Angkat tangan. Kalau kalian tidak mau jujur, saya pun tidak bisa bantu kalian. Ada obat di UKS atau tidak? Obatnya tertahu ada atau tidak? Kemudian eskul di sini ada berapa macam? Ada peralatan perlengkapan yang dibantu di eskulnya atau tidak? Tidak ada. Coba kasih mic apa ya? Ada tidak ada? Ruangan ini bergema. Siapa ketua OSIS di sini? Siapa ketua OSIS di sini? Ketua OSIS yang mana? Ada proyektor tidak di sekolah, di setiap kelas? Ada di setiap kelas ada proyektor. Ada kipas angin? Ada. Betulkah Koya dia? Proyektor itu ada tapi tidak semua kelas punya. Makanya ada dengar pertanyaan ibu, ada proyektor di setiap ruangan kelas atau tidak? Siapa yang bisa bicara angkat mic dari dia? Kasih murid bukan guru. Nggak ada yang berani berbicara, jangan setelah itu kalian DM saya ya. Ada proyektor di setiap ruangan tidak? Di setiap ruangan tuh tidak ada, jadi sebagian ruangan Ya dan tidak aja, ya dan tidak saja. Ada kipas angin di setiap ruangan atau tidak? ya ada. Ada kipas angin di setiap ruangan? Setiap ruangan ada. Ada proyektor di setiap ruangan? Tidak. Ada obat lengkap di UKS? Ada. Di semua eskul ekstrakurikuler, apakah perlengkapannya lengkap disediakan oleh sekolah? Ada. Apa contohnya? Contohnya misalkan eskul dalam perlombaan bola, di situ ada disiapkan bolanya, terus juga misalkan gawang juga disiapkan, terus juga contoh lomba puisi juga disiapkan. Apakah ada marching band di sini? Tidak ada. Apakah lapangan basket ada di sini? Ada. Bagus atau tidak? Bagus. Lubang-lubang atau rata? Bagus, rata. Betul, rata lapangan basket? Yang sana segeleng-geleng, yang situ bilang bagus. Begini Bu, di lapangan basket itu lapangannya rata, tapi pas diperbaiki kemarin itu masih ada jerawat-jerawatnya Ibu. Ada lubang-lubang tidak? Lubang-lubang tidak ada, tapi mungkin batu kerikilnya tuh digunakan tuh batu yang masih besar ini, jadi ada jerawat-jerawatnya Ibu. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, terima kasih Ya. Bu. Saya mau mengajak semua yang ada di dinas pendidikan, para guru atau adik-adik. Tujuan saya di sini dan Pak Sarwin bukan mencari kesalahan. Kita tidak ada tujuan mencari kesalahan. Setelah tahun 2025 sudah gratis, tahun 2026 itu tugasnya meningkatkan kualitas. SPM, standar pelayanan
Di Maluku Utara untuk pendidikan itu angkanya 48 dari 100. Itu tinggi kan rendah? Target saya dan Pak Sarbin setelah kami selesai di tahun 2009, targetnya angka STM itu naik menjadi 80. Bagaimana caranya? Harus meningkatkan, yang paling penting adalah kualitas guru, kualitas sarpras. Nanti anak-anak murid ketika guru dan sarpras kualitasnya naik, mereka kualitasnya akan naik dengan sendirinya. Dan itu menjadi PR kita bersama.